world will retake the empire. Sagung Dumadi, Kalis Indro Bedonir Insam Bikolo. Selamat datang di channel YouTube Katuranggan Alam. Channel yang membahas tentang budaya spiritual Jawa kuno berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui. Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah untuk kita semua dan menjadikan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah pradamai, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Dari tutur tinular yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas seorang tokoh yang bernama Ken Dedes yang dianggap sebagai ibu dari raja-raja Jawa. Berikut kisahnya. Ken Dedes adalah nama selir dari Tunggul Ametung, pendiri kerajaan Tumapan atau lebih dikenal Singhasari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasang, terah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maharupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Menurut Pararatan, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijan. Pada suatu hari Tunggul Ametung Aku Tumapel singgah di rumahnya. Tunggul Ametung jatuh hati padanya dan segera mempersunting gadis itu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapan untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk. Hai orang yang melarikan anakku, kalian tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijan, keringlah sumurnya, dan tidak keluar air dari kolamnya. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Pada suatu hari Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi bertamasya ke hutan Baboje. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkat, sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya, yang bernama Logao, seorang pendeta dari India. Menurut Logao, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Stri Nariwaring yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka, dengan menggunakan keris buatan Empu Gandeng, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur, yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebu Hijau. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes, bahkan menjadi aku baru di Tumapel. Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan mengandung anak Tunggul Ametung. Lebih lanjut, Pararatan menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya Raja Kediri tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok,
lahir beberapa orang anak yaitu Mahisa Wangatelen, Panji Saprang, Agni Bahaya, dan Dewi Ringwood. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedis dikaruniai seorang putra bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok. Setelah mendesak ibunya, akhirnya ia tahu kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Bahkan, Anusapati juga diberitahu kalau ayah kandungnya telah mati dibunuh Ken Arok. Maka, dengan menggunakan tangan pembantunya, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Tokoh Ken Dedes hanya terdapat dalam naskah Pararatan yang ditulis ratusan tahun sudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya cukup diragukan. Namanya sama sekali tidak terdapat dalam Nagara Kertagama atau prasasti apapun. Mungkin pengarang Pararatan ingin menciptakan sosok leluhur Majapahit yang istimewa, yaitu seorang wanita yang bersinar auratnya. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan. Ken Dedes sendiri merupakan leluhur raja-raja Majapahit versi Pararaton, maka ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadang atau cara untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedis merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Perlu diingat pula, kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Tahun kelahiran dan kematian Ken Dedes tidak tercatat dalam naskah dan prasasti manapun. Sekian apa yang kami sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat, silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Dan silahkan memberikan tanggapan baik saran atau kritik yang membangun dengan sopan sesuai dengan tema yang kami sampaikan.